Bagaimana jika Jakarta diguncang gempa besar, kota padat, tanah lunak, dan ancaman yang sering kita remehkan? Bayangkan, lebih dari 10 juta orang berada di satu kota, gedung-gedung tinggi berdiri rapat, jalan sempit dipenuhi kendaraan, kereta penuh, mal penuh, dan apartemen bertumpuk. Lalu dalam beberapa detik, tanah mulai bergerak. Bukan gempa kecil, bukan gempa biasa, tapi gempa besar yang mengguncang jantung ibu kota Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jakarta? Apa kota ini siap? Dan seberapa besar kemungkinan bencana itu benar-benar datang? Pertanyaan nomor satu muncul, apakah Jakarta bisa mengalami gempa besar? Banyak orang mengira Jakarta aman dari gempa besar karena kota ini tidak berada tepat di atas gunung api aktif besar. Tidak seperti Aceh, tidak seperti Padang, tidak seperti Palu. Namun kenyataannya Jakarta tetap berada di wilayah yang sangat dipengaruhi aktivitas tektonik Indonesia. Di selatan Pulau Jawa terdapat zona subduksi besar tempat lempeng Indo-Australia menujam ke bawah lempeng Eurasia. Zona ini disebut sebagai Megatras Selatan Jawa dan para peneliti sudah lama memperingatkan bahwa zona ini mampu menghasilkan gempa yang sangat besar, bahkan magnitudo 8-9. Selain itu, ada ancaman lain yang lebih dekat, yaitu sesar aktif di sekitar Jakarta. Salah satunya adalah sesar Baribis. Sesar yang membentang di wilayah Jawa Barat dan diduga masih aktif. Gempa dari sesar dangkal seperti ini mungkin tidak sebesar Megatras, tapi justru lebih merusak karena kedalamannya yang dangkal dan dekat dengan kawasan padat penduduk. Pertanyaan kedua, kenapa Jakarta sangat rentan? Masalah terbesar Jakarta bukan hanya jumlah penduduknya, tetapi kondisi tanah dan kepadatan kotanya. Sebagian wilayah Jakarta berdiri di atas tanah sedimen lunak, tanah hasil endapan sungai dan laut selama ribuan tahun. Ketika gelombang gempa masuk ke tanah lunak, getarannya bisa diperkuat. Fenomena ini disebut sebagai amplifikasi tanah. Artinya, getaran yang awalnya sedang bisa terasa jauh lebih kuat di permukaan. Inilah alasan mengapa kota yang jauh dari pusat gempa tetap bisa mengalami kerusakan yang serius. Selain itu, Jakarta memiliki ribuan bangunan yang dibangun dalam era berbeda. Ada gedung modern tahan gempa, tetapi ada juga bangunan lama yang dibangun sebelum standar gempa diperketat. Belum lagi pemukiman padat, gang sempit, kabel listrik semraut, dan bangunan yang berdempetan. Dalam situasi gempa besar, semua itu dapat berubah menjadi jebakan yang mematikan. Pertanyaan lainnya muncul, apa yang terjadi di detik pertama jika akhirnya Jakarta merasakan gempa? Ingat, jika belum berarti akan terjadi atau mungkin terjadi. Dalam beberapa detik pertama, orang mungkin tidak langsung sadar, lampu mulai bergoyang, kaca bergetar, dan alarm kendaraan berbunyi. Ketika guncangan mulai membesar, gedung tinggi mulai bergoyang karena bangunan tinggi memiliki periode getar lebih panjang. Mereka bisa terasa seperti melambai saat gempa besar terjadi. Lift otomatis berhenti, listrik padam, dan sinyal komunikasi mulai terganggu. Di dalam mal dan gedung perkantoran, ribuan orang bisa berebut keluar secara bersamaan. Kepanikan menjadi ancaman kedua setelah gempa itu sendiri. Dan di kota sepadan Jakarta, panik massal bisa sangat-sangat berbahaya. Jika gempa cukup besar, dampaknya bukan hanya gedung roboh, tetapi juga kerusakan berantai. Jembatan bisa rusak, jalan layang bisa retak, pipa gas dan air dapat pecah. Listrik padam di banyak wilayah. Kebakaran menjadi ancaman serius karena di kota padat, api bisa menyebar dengan sangat cepat. Selain itu, beberapa wilayah Jakarta Utara memiliki tanah yang sangat-sangat lunak dan mengalami penurunan tanah terus-menerus. Dalam kondisi tertentu, tanah jenuh air bisa kehilangan kekuatannya saat diguncang. Fenomena ini disebut sebagai likuifaksi. Tanah yang awalnya padat bisa berubah seperti lumpur, bangunan dapat miring atau tenggelam. Walaupun skenario likuifaksi besar di Jakarta masih dipelajari, risiko ini tetap menjadi perhatian para peneliti geologi dan kebencanaan. Evakuasi mungkin menjadi tantangan terbesar di Jakarta jika akhirnya terjadi gempa. Bayangkan jutaan orang mencoba bergerak dalam waktu bersamaan. Jalan yang sehari-hari saja sudah sangat macet bisa lumpuh total dan bisa menjadikannya jebakan super besar. Banyak orang yang kemungkinan memilih menggunakan kendaraan, padahal saat gempa besar berkendara justru dapat membuat situasi lebih buruk. Kemacetan dapat menghambat ambulans, mobil pemadam, tim SAR, dan distribusi bantuan. Di kawasan padat, akses masuk kendaraan besar juga sangat terbatas. Artinya, proses penyelamatan bisa jauh lebih lambat. Inilah mengapa mitigasi bukan hanya soal membangun gedung kuat, tetapi juga bagaimana manusia bergerak dan bereaksi saat bencana datang. Apakah gedung di Jakarta sudah tahan gempa? Kabar baiknya, Indonesia sudah memiliki standar bangunan tahan gempa. Gedung-gedung modern, terutama gedung tinggi, umumnya dirancang agar tidak langsung runtuh saat gempa besar. Tujuannya bukan untuk membangun tanpa kerusakan, tetapi memberi waktu bagi manusia untuk selamat. Beberapa gedung modern menggunakan desain fleksibel, ada yang memakai damper, ada yang dirancang untuk menyerap energi getaran. Namun masalahnya, Jakarta bukan hanya gedung pencakar langit. Masih banyak rumah lama, ruko lama, bangunan kecil, dan pemukiman padat yang mungkin tidak dibangun dengan standar tahan gempa pada saat
saat ini. Kerusakan terbesar dalam banyak gempa justru sering terjadi pada bangunan non-engineer, bangunan yang dibangun tanpa perhitungan struktural yang memadai. Dan bagaimana mitigasi yang seharusnya dilakukan oleh penduduk Jakarta atau para pemangku jabatan di Jakarta? Mitigasi adalah kunci karena gempa tidak bisa dihentikan, tetapi dampaknya bisa dikurangi. Jakarta membutuhkan lebih banyak jalur evakuasi yang jelas, ruang terbuka untuk titik kumpul, edukasi gempa sejak sekolah, simulasi evakuasi rutin. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting atau biasa disebut sebagai drill. Selanjutnya itu penguatan bangunan lama dan sistem komunikasi darurat. Masyarakat juga perlu memahami prinsip dasar saat gempa, yaitu drop, cover, dan hold on, yang punya arti merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan, bukan langsung panik berlari ke segala arah. Karena banyak korban gempa justru terjadi akibat kepanikan dan neruntuhan saat mencoba keluar secara terburu-buru dan panik. Selain itu, kota besar seperti Jakarta perlu memikirkan pembangunan berbasis risiko bencana. Artinya, setiap pembangunan harus mempertimbangkan yang pertama itu kondisi tanah, selanjutnya jalur evakuasi, kepadatan penduduk, dan potensi gempa jangka panjang. Karena kota modern tanpa mitigasi bisa merubah menjadi sangat rapuh saat bencana datang. Dan pertanyaan pamungkas pun hadir, apakah Jakarta akan mengalami ini? Tidak ada ilmuwan yang bisa memastikan kapan gempa besar akan terjadi. Bisa besok, bisa puluhan tahun lagi, atau bahkan tidak pernah terjadi. Tetapi para ahli sepakat bahwa Indonesia berada di wilayah aktif secara tektonik dan gempa besar akan terus menjadi bagian dari sejarah negeri ini. Pertanyaannya bukan hanya apakah gempa besar bisa terjadi, tetapi seberapa siap kota sebesar Jakarta menghadapinya. Jakarta adalah simbol kehidupan modern Indonesia, pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat jutaan mimpi. Namun di bawah kota yang terus bergerak ini, bumi juga terus bergerak, dan mungkin kesiapan menghadapi bencana akan menentukan apakah sebuah kota mampu bertahan atau justru lumpuh dalam hitungan menit. Karena pada akhirnya mitigasi bukan tentang rasa takut, tetapi tentang memahami kenyataan agar lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Jika Jakarta diguncang gempa besar, apa yang terjadi pada Jakarta? Jawabannya